Kita memulai perjalanan di Rantepao, Toraja Utara, pada dekade 1920-an. Dari kejauhan, Tongkonan, rumah leluhur masyarakat Toraja, menjulang dengan atapnya yang melengkung bagai perahu menghadap langit. Hari ini, kita menyaksikan rangkaian upacara Rambu Solo, ritual kematian tertinggi bagi bangsawan besar, Siambe, Pong Maramba. Dalam kepercayaan Aluk Tudolo, seseorang belum dianggap benar-benar meninggal sebelum upacara ini berlangsung. Hingga momen itu tiba, arwahnya diyakini masih tinggal bersama keluarga di rumah. Upacara inilah yang akan mengantarkan arwah menuju alam roh. Arsip visual ini memperlihatkan betapa besar skala upacara yang diselenggarakan. Hanya keluarga bangsawan dengan tongkonan besar yang mampu mengadakan ritual semegah ini, melibatkan seluruh kerabat, tetua adat, dan masyarakat yang datang dari kampung-kampung sekitar. Inilah prosesi Emapa Ongkon. Saat jenazah diangkat dari tongkonan menuju Lakian, sebuah menara kayu tinggi yang menjadi pusat upacara di tengah rantai. Lakian bukan sekadar panggung upacara, ia adalah rumah transit terakhir sebelum jenazah dibawa ke pemakaman. Di sekeliling lapangan, deretan pondok sementara berdiri untuk para tamu dan kerabat yang datang dari jauh. Rambu Solo bukan sekadar memindahkan jasad, tetapi memindahkan martabat seseorang ke alam puya. Pada saat inilah para pemuka adat mengambil posisi, mempersiapkan doa dan mantra pembuka, menandai dimulainya duka yang dirayakan secara komunal. Visual berikutnya memperlihatkan ragam pakaian adat para peserta. Di era 1920-an ini, sebagian masyarakat masih mengenakan busana tradisional berupa cawat dan kain tenun sederhana. Sementara para pemuka adat mulai dipengaruhi masuknya budaya luar, mengenakan pakaian yang lebih formal.
Fase berikutnya adalah MA Badong, tarian komunal yang dilakukan dalam lingkaran besar. Para penari saling menggenggam tangan, bergerak perlahan sambil melantunkan syair-syair tentang kehidupan, jasa, dan kebijaksanaan Siambe, Pong Maramba. Upacara adat MA Badong adalah cara masyarakat mengubah duka menjadi kekuatan bersama. Tidak ada ratapan pribadi yang meluap, yang ada hanya suara kolektif yang saling menguatkan. Setiap langkah kaki yang menghentak tanah adalah pengingat akan persatuan tongkonan dan hubungan darah yang tak terputus. Di tengah tarian yang terus bergema, ritual persembahan hewan dimulai. Kerbau pertama dibawa masuk ke arena. Dalam budaya Toraja, kerbau adalah simbol status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin banyak kerbau yang harus dikurbankan sebagai bentuk penghormatan terakhir. Setiap tetes darah yang jatuh dipercaya membuka jalan bagi arwah untuk menyeberangi dimensi menuju Kuya. Kerumunan kian padat. Suara MA Badong mencapai puncaknya, menutup fase hiburan ritual duka cita. Kita pun memasuki bagian yang paling sakral dan menentukan dari seluruh rangkaian, puncak ritual kurban. Hewan-hewan persembahan mulai digiring menuju Simbuang, batu menhir tempat penikatan. Bukan hanya kerbau, tetapi juga babi-babi yang menjadi bagian penting dalam ritual. Kerbau-kerbau utama, terutama Tedombonga, kerbau belang yang bernilai sangat tinggi, ditempatkan di posisi kehormatan. Sementara babi-babi disusun di sisi lain sebagai persembahan tambahan yang menegaskan kelengkapan upacara. Dalam pandangan adat, setiap hewan memiliki perannya masing-masing. Kerbau adalah kendaraan arwah, kapal yang mengantarkan almarhum menuju Kuya. Sedangkan babi adalah pelengkap kurban, simbol syukur dan solidaritas yang memperkuat hubungan antar keluarga. Semua persembahan ini menyatu dalam satu tujuan, membuka jalan terhormat bagi arwah Siambe, Pong Maramba. Disinilah esensi Rambu Solo terlihat jelas. Kerbau adalah kapal bagi arwah. Tanpa kurban kerbau, arwah diyakini tidak memiliki kendaraan untuk menyeberang menuju Kuya. Momen ini adalah puncak emosional dari upacara, ketika keluarga memastikan bahwa Siambe, Pong Maramba, diberi jalan paling terhormat untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah prosesi kurban selesai, ritual berlanjut pada pembagian daging. Daging dibagikan kepada seluruh kerabat, tamu, dan masyarakat secara adil menurut aturan adat. Pembagian ini tidak hanya soal konsumsi, tetapi merupakan simbol solidaritas, redistribusi kekayaan, dan pelunasan utang adat antar keluarga. Rambu Solo berfungsi sebagai wadah politik, ekonomi, dan sosial yang menyatukan seluruh masyarakat. Disinilah terlihat bagaimana adat bukan hanya kepercayaan, tetapi juga sistem kehidupan yang menjaga keseimbangan komunitas Toraja.
Ketika seluruh prosesi usai, arwah Siambe, Pong Maramba, diyakini telah mencapai Puya. Sebagai penanda, sebuah tau-tau, patung kayu yang menyerupai almarhum, akan didirikan di tebing makam. Tau-tau bukan sekadar simbol, ia adalah penjaga yang mengawasi keturunannya, memastikan hubungan antara dunia orang hidup dan dunia roh tetap terjaga. Arsip dari tahun 1920-an ini memberi kita pelajaran berharga, bahwa dalam tradisi Toraja, kematian bukanlah akhir yang menakutkan, melainkan perayaan kehormatan dan cinta keluarga yang diwujudkan dengan megah. Warisan Aluk Tudolo yang diabadikan dalam arsip Belanda ini adalah bagian dari sejarah Nusantara yang mesti kita lestarikan dan bagikan. Mari bersama menjaga cerita-cerita lama yang membentuk identitas kita sebagai bangsa. Dan jangan lupa, subscribe, like, komen dan share channel Jawa Nusantara, serta nantikan video-video langka berikutnya. Terima kasih.